Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersama hadir di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran tafsir, yaitu membaca tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pada surat yang ke-43, yaitu surat Az-Zukhruf. Dan ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini mulai dari ayat yang ke-9 dan seterusnya. Pertama kali kita dengarkan bacaan ayat yang ke-9 dan nanti kita akan minta untuk dilanjutkan sesuai dengan waktu yang memungkinkan. Silakan dibaca ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أنجل. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Hasbuk. Barakallahu fiik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat yang tadi kita dengarkan itu adalah pemaparan argumen dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertanyaan logis tentang bukti keesaan Allah, bahwa Dia yang berhak disembah, bahwa sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, tidak berhak mereka itu mendapatkan ibadah. Itu setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian tentang Nabi alaihi salatu wassalam yang membawa Al-Quran. Allah tegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, menggusung bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, dipilih oleh Allah bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran karena bahasa Arab memiliki kemuliaan atau kelebihan-kelebihan dan keistimewaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang beberapa sifat Al-Quran di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah menghibur nabinya dengan
mengabarkan tentang nabi-nabi sebelumnya. Engkau hai Muhammad bukan nabi pertama, bukan nabi pertama, bukan rasul pertama. Sebelummu sudah banyak para nabi dan sudah sekian banyak para rasul, dan yang dirasakan, yang engkau rasakan, yang engkau hadapi dari cemoohan, cacian, makian dan juga permusuhan dari kaummu, itu juga telah dirasakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu. Ya, berarti ada rasa senasib. Ternyata bukan hanya beliau yang mengalami, bukan beliau yang hanya beliau yang menghadapi, tetapi justru sebelum-sebelumnya sudah ada. Kemudian sekaligus ancaman di ayat yang ke-8 itu ancaman terhadap mereka-mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW, dari penduduk Mekah yang memusuhi, yang mencemoohi atau memaki, diancam oleh Allah. Mereka-mereka umat-umat terdahulu yang mendustakan nabi-nabi mereka, itu semuanya dibinasakan oleh Allah. Dan mereka jauh lebih kuat, jauh lebih besar, jauh lebih maju daripada orang-orang di Mekah. Kalau orang-orang yang terdahulu saja dengan kemajuan, dengan kekuatan dan kebesaran mereka tidak berkutik menghadapi hukuman Allah atau tidak mampu menghadapi hukuman Allah, maka apa yang kalian banggakan, wahai orang-orang Mekah? Di ayat yang ke-8, fa ahlakna ashadda minhum batsha wa madha mathalul awwalin, dan sudah berlalu perumpamaan orang-orang terdahulu. Dan ini tambahan catatan bagi kita bahwa di dalam Al-Quran sangat banyak Allah bercerita tentang umat-umat terdahulu, tentang para nabi, tentang umat-umat para nabi, tentang orang-orang yang beriman, tentang orang-orang kafir. Dan itu cerita semuanya adalah pelajaran, ibrah. Bukan hanya sekedar cerita, hanya untuk bahan maklumat saja. Tidak, dia mengandung pelajaran ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibrah, kata Allah di akhir-akhir surah Yusuf. Setelah bercerita panjang lebar tentang Nabi Yusuf, lalu di ujungnya Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah, sungguh terdapat pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran. Jadi tinggal kita praktekkan. Kalau kita baca Al-Quran, lalu Allah SWT bercerita tentang umat-umat dahulu, ya jangan hanya sekedar maklumat cerita tentang umat Nabi Nuh, tentang kaum Ad, tentang kaum Samud, yang sudah sekian kali kita pelajari di surat-surat yang telah kita baca. Tidak, dia menyampaikan pesan ke kita agar kita tidak berbuat seperti perbuatan mereka, agar kita beriman kepada Rasul, mengikuti dan mentaati Rasul, mengamalkan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari pelajaran yang lalu. Kemudian untuk ayat yang ke-9, sebagaimana tadi kita sampaikan, ini pemaparan argumen, ya, hujjah, bukti bahwa Allah yang berhak satu-satunya mendapatkan ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum, wa dan, ya, wa itu dan, la in jika, ya. Sebenarnya innya saja yang bermakna jika, ya. In itu artinya jika, la-nya itu lam taukid,
lam untuk menekankan, dan benar-benar jika, kira-kira begitulah arti letter leg-nya. Dan benar-benar jika sa'altahum, sa'alta engkau bertanya, ya, engkau bertanya. Sa'alta, kalau saya bertanya, sa'altu, saya bertanya. Sa'alta, engkau bertanya, maksudnya Nabi. Maksud ayat engkau di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan benar-benar jika engkau bertanya, hum, ke mereka, engkau bertanya ke mereka. Sa'altahum, engkau bertanya ke mereka, maksudnya orang-orang Mekah, umat yang diutus beliau kepada mereka, yaitu orang-orang Mekah. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan yang ditanya oleh Nabi ke mereka? Man siapa? Ya, man siapa atau siapakah? Karena itu pertanyaan, maka siapakah? Khalaqa, mencipta. Siapakah yang mencipta? As-samawati, langit. As-samawati ini jamak dari as-sama. Ya, jamak dari as-sama. Tidak nampak di situ ya. Di luar berarti as-sama. Kita lihat lagi, as-samawat jamak dari as-sama, ya, as-sama. As-sama langit satu, dan dia tidak ada musanna, tidak ada musannanya. As-sama tidak ada musanna, dua langit, ya. As-samawat banyak langit, banyak langit. Siapa yang mencipta banyak langit? Maksudnya kalau langit-langit kan lain lagi artinya. Kita sekarang untuk membentuk jamak dalam bahasa kita diulang ya, seperti meja, meja-meja, murid, murid-murid, ya, guru, guru-guru. Tapi kalau langit lain artinya, ya, langit-langit, ya. As-samawat artinya banyak langit. Berapa lama jumlahnya? 7. Langit itu banyak dan jumlahnya 7. Allah yang mengabarkan bahwa langit itu 7. Siapa yang mencipta? Itu pertanyaannya. Dan benar-benar andai engkau hai Muhammad menanyakan mereka siapa yang mencipta langit yang banyak, wal arda, dan juga bumi. Siapa yang mencipta langit dan juga bumi? Allah sudah tahu jawabannya. Allah mengabarkan kepada nabinya, mereka akan menjawab la, niscaya atau tentu. Ini juga taukidnya. Lam ini artinya tentu atau benar-benar. La yang pertama ini, la benar-benar atau niscaya, niscaya. Yaqulu, yaqulu atau yaquluna, yaquluna. Karena hum di sini, maka dia yaquluna, yaquluna. Ini asalnya ya, yaquluna. Mereka menjawab, mereka berkata. Misalnya mereka la yaquluna, gitu kira-kira. Kita coba tulis ya. La-nya tadi taukid, kemudian mereka yaquluna, yaquluna. Ini asalnya yaquluna, mereka mengatakan atau menjawab. Tadi lam yang pertama apa?
taukid, maksudnya menekankan, menegaskan. Kemudian ditambah di ujung oleh Allah, ditambah di ujung lagi dengan nun taukid, nun bertasdid. Nun bertasdid. Jadi ketika ada nun bertasdid, ditambah nun bertasdid di sini, maka untuk memudahkan dalam ilmu bahasa Arab, waw di sini lagi tidak ada fungsinya, karena kalau ada nun bertaukid, waw tidak ada lagi. La yakulun, tidak ada waw lagi, tidak ada waw panjang tadi, mad. Maka dihapus wawnya di sini, kemudian nun yang asalnya di sini digabungkan dengan nun yang datang tadi kemudian sebagai taukid. Maka waw dibuang, dimasukkan nun tadi sehingga menjadi seperti yang tertulis di dalam ayat. La yaqulunna. Ya. Niscaya mereka akan berkata. Niscaya mereka benar-benar akan menjawab. Kira-kira begitulah artinya. Niscaya mereka benar-benar akan menjawab pertanyaanmu. Apa pertanyaannya? Siapa yang mencipta langit dan bumi? Ini yang ditanya siapa? Orang Islam? Tidak. Yang ditanya orang-orang yang memerangi Nabi, yang memusuhi Nabi, yang menyekutukan dan berbuat syirik terhadap Allah, yang menyembah selain Allah. Yang ketika Nabi berdakwah mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka dustakan, mereka tidak percaya, mereka tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah. Tapi kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, jawabannya benar. Kalau ikut ujian dia lulus tuh. Mereka ikut ujian, pertanyaannya siapa yang mencipta langit dan bumi, jawabannya benar. Allah mengatakan la yakulunna, niscaya benar-benar mereka akan menjawab atau mengatakan untuk menjawab khalaqahunna. Ini jawaban mereka ya. Khalaqahunna, yang mencipta. Khalaqa, mencipta. Yang mencipta. Hunna di sini adalah langit dan bumi tadi yang banyak. Ya. Hunna ini adalah kata ganti dari muannas banyak. Hiya huma hunna. Ya. Untuk wanita. Kalau huwa huma hum. Kalau hiya wanita satu, huma wanita dua, hunna banyak. Jadi untuk yang wanita atau yang terhukum wanita muannas. Langit dan bumi terhukum muannas. Ya. Nah, jadi yang mencipta mereka, maksudnya langit dan bumi tadi, siapa? Kata mereka Al-Azizu Al-Alimu. Al-Azizu Al-Alimu. Al-Aziz Allah yang maha perkasa. Ya. Jadi mereka yang mengatakan Allah itu dengan nama Al-Aziz. Ya. Ini jawaban mereka ini. Khalaqahunnal Azizul Alim. Yang mencipta langit dan bumi yang banyak tadi adalah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, dengan keperkasaannya mencipta langit dan bumi. Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha mengetahui dengan ilmunya yang maha luas, dia mencipta langit dan bumi. Dengan keperkasaan dan ilmunya ia mencipta langit dan bumi. Itu jawabannya, dan jawabannya benar. Ya. Tetapi ini Allah mengandaikan, jika engkau tanya mereka tadi, mereka akan, siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka kenal Allah. Mereka kenal Allah. Orang musyrikin Mekah itu bukan tidak kenal Allah. Kenal Allah sebagai apa? Pencipta. Pencipta langit, pencipta bumi, pengatur segala-galanya, ya, pemilik segala-galanya. Tapi dalam beribadah mereka tidak mengibadati Allah satu-satunya. Ini yang membuat mereka dihukum, divonis musyrik.
Jadi musyriknya mereka bukan karena mereka tidak kenal Allah. Musyriknya mereka karena mereka memberikan hak Allah kepada selain Allah yang tidak berhak menerimanya, yaitu ibadah. Kita lanjutkan, masih tentang argumentasi tauhid. Alladzi, ini tentang Allah ya, masih tentang menjelaskan tentang sifat-sifat dan perbuatan Allah. Alladzi yang ini untuk muzakkar, ya, untuk yang bersifat laki-laki atau yang memiliki hukum laki-laki. Alladzi, kalau perempuan allati, sama-sama artinya. Kalau untuk perempuan allati, ya, allati, ya, ini untuk perempuan, artinya sama. Ya. Alladzi di sini maksudnya Allah, yang dia, maksudnya Allah ja'ala, menjadikan, lakum, lanya bagi, kum kalian, untuk atau bagi, untuk kalian atau bagi kalian, ya, lakum, ya, laka, bagimu atau untukmu atau milikmu, ya, yang menjadikan bagi kamu atau kamu semua al-ardha, dan ini objeknya, objek dari menjadikan, yaitu Allah yang menjadikan bagimu atau untuk kamu manusia. Apa yang dijadikan oleh Allah? Al-ardha, ya, al-ardha bumi, mahdan, mustaqirran, mustaqirran artinya tetap dan tidak goyah, tidak bergerak, ya, mahdan, atau tempat mustaqarran, ya, tempat untuk tinggal, tempat untuk berdiam, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan, Dia Allah yang telah menjadikan untuk kalian manusia bumi sebagai tempat untuk berdiam atau tinggal, untuk tinggal atau menetap. Dan ini sunnatullah, keputusan Allah, bahwa bumi tempat tinggalnya manusia dan juga tempat tinggal makhluk-makhluk Allah yang lain. Adapun langit tempat bagi para malaikat, tempatnya malaikat. Bumi tempatnya manusia, tempatnya jin, ya, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Ini berita tentang anugerah Allah, nikmat Allah kepada manusia, yaitu menjadikan bumi untuk manusia. Jadi bumi ini dicipta oleh Allah untuk manusia. Sama persis dengan firman Allah di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah awal-awalnya, mungkin di 1 halaman sebelah kanan, yang kedua. Kalau yang pertama kan masaluhum kamatsalil ladzi istawqana, setelah 5 ayat pertama, kemudian halaman berikutnya, kemudian sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan yang berikutnya, yang kedua. Di akhir wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Kemudian seterusnya di akhir halaman tersebut, huwallazi ja'ala lakumul arda, ya, Dia yang telah menjadikan untuk kalian bumi. Jadi bumi ini dicipta oleh Allah untuk manusia, ya. Di akhir halaman tersebut, di ayat yang ke-29,
Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi. Ya, salah tadi. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Jadi bukan hanya bumi saja dijadikan oleh Allah untuk tempat menetapnya manusia, tetapi apa yang ada di bumi ini dicipta untuk manusia. Untuk manusia. Dia yang telah mencipta untuk kalian. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Apa yang ada di bumi. Apapun yang ada di bumi. Apapun yang ada di bumi. Baik yang ada di permukaannya, di atas permukaannya, maupun yang ada di dalam perutnya, maupun yang terbang di atas bumi, yang berada di atas, bukan di atas permukaannya tapi tetap di bumi ya, cuma di angkasa misalnya, yang terbang, yang hinggap dari pohon ke pohon, itu juga untuk manusia, dicipta oleh Allah. Ini menunjukkan betapa Allah memuliakan manusia. Sebagaimana di ayat ini Allah jadikan bumi ini sebagai tempat menetap bagi manusia. Didesain oleh Allah bumi ini untuk manusia. Ya. Dihamparkan oleh Allah sehingga manusia dengan nyaman tinggal di permukaannya. Kemudian selanjutnya wa ja'ala lakum, setelah Allah mengingatkan manusia bahwa bumi dijadikan tempat untuk mereka, kemudian wa ja'ala lakum, dan dia menjadikan, ini yang kedua ya. Kalau tadi buminya yang dijadikan tempat tinggal, kemudian yang kedua wa ja'ala lakum, dan dia menjadikan untuk kalian manusia fiha, pada bumi. Fi-nya pada, hanya bumi. Makanya bumi itu hukumnya muannas tadi. Fiha, pada bumi. Apa yang dijadikan oleh Allah di bumi ini untuk manusia? Subulan, jalan-jalan. Ya. Jadi adanya jalan memang hasil kerja manusia, tetapi yang memudahkan pembuatan jalan sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di muka bumi ini, Allah yang memberikan kemudahan tersebut. Allah yang memberikan mereka akal, memberikan kemampuan, baik kemampuan akal itu maupun kemampuan fisik, kemudian menyiapkan sarana-sarana untuk membuat jalan itu. Ya, membuat jalan. Jadi jalan yang ada di muka bumi ini yang mengantarkan kita, khusus di Sumatera ini, dari ujung pulau Sumatera ke ujung pulau, jalan itu yang memudahkan manusia untuk membuatnya Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah. Ya. Nikmat Allah. Susah kalau seandainya Allah tidak memudahkan, tidak memberikan sarana manusia untuk membuka jalan itu, tidak bisa kita berpindah kemana-mana. Dahulu sebelum jalan ini dibuat, orang berpindah dari satu kampung ke kampung. Ini masih masa kakek-kakek saya, bukan kakek langsung, kakek di atas itu lagi. Itu mereka berpindah melewat sungai saja. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu mereka berpindah lewat sungai. Ya, makanya kata cerita-cerita nenek saya, jadi kakek-kakek itu banyak istrinya disebabkan mereka pindah dari satu kampung ke kampung. Jadi menetap nanti di kampung, mereka singgah di kampung yang berada di pinggir-pinggir sungai. Biasanya kampung-kampung itu beradanya di pinggir-pinggir sungai, karena sarana untuk berpindah itu hanya sungai. Kalau yang di daratan yang bisa mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang jauh itu sungai. Kalau di lautan mudah, berpindah dari pulau ke pulau melewati lautan. Itu sarana yang mudah. Untuk membuka jalan di daratan susah. Makanya baru-baru ini mulai bisa tembus dari satu tempat ke tempat yang lain melalui daratan, itu setelah memiliki sarana, memiliki untuk kan harus ada stelitnya untuk
memantau bagaimana membuka jalan itu agar lebih cepat. Dahulu Nabi SAW menempuh perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu jalan yang berbelok-belok karena tidak mungkin menembus, mendaki gunung batu, harus mengikuti dataran sehingga semakin jauh. Kalau sekarang gunungnya yang dihancurkan, gunungnya yang dihancurkan, ketika berhadapan dengan gunung dihancurkan gunungnya. Bahkan di Mekah itu sekarang sangat mudah untuk sangat banyak jalan antara satu tempat ke tempat yang lain. Fasilitas untuk jemaah haji itu gunungnya yang dibuat terowongan, dan membuat terowongan sekarang tidaklah sesusah yang dahulu. Kalau dulu dihancurkan dengan penghancur ya, peledak. Kalau sekarang mudah. Itu semuanya Allah yang memberikan kemudahan tersebut kepada manusia. Wa ja'ala lakum fiha subulan. Perhatikan apa tujuannya? La'allakum tahtadun. La'allakum, agar kalian, la'alla agar, supaya, la'alla itu supaya, artinya atau agar ya, supaya atau agar, kum kalian, dengan jalan-jalan tadi, tahtadun, mendapatkan petunjuk arah. Jadi tidak sembarangan membuka jalan. Dibuka jalan tapi tujuan tidak tahu kemana. Tidak tahu kemana arah, dibuka saja, akhirnya tidak sampai ke tujuan. Makanya untuk menentukan kemana jalan itu dibuka, tentu tujuannya harus kemana dahulu. Misalnya sekarang ke Sumbar ya, kalau hanya dibongkar atau dibuat menembus hutan-hutan, ternyata tidak sampai ke Sumbar. Nah, untuk menentukan arah tujuan tadi juga ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga dibukalah, apalagi sekarang dengan jalan tol ya, jalan yang seharusnya jauh berbelok-belok, sekarang dengan kecanggihan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga bisa memilih ini jalannya, jalurnya yang lebih cepat ya, dibuat. Andai misalnya ada gunungnya yang dibuat terowongan atau dihancurkan, dibelah gunungnya, alat untuk membelahnya pun juga sudah dimudahkan oleh Allah untuk menemukannya. Ini semuanya nikmat Allah untuk manusia. Wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Jadi adanya jalan ini juga nikmat Allah. Adanya jalan yang mengantarkan kita ya. Makanya dahulu kalau dari Pekanbaru ini ke Jawa itu mungkin hanya satu jalur saja dan tidak ada jalur yang lain. Sekarang sudah ada alternatif. Ada lintas timur, ada lintas tengah, ada lintas barat. Ya, itu semuanya kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar manusia bersyukur, agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang kedua, yang ke-10 tentang anugerah Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk di muka bumi ini. Yang pertama, bumi ini diperuntukkan oleh Allah buat manusia. Buat manusia. Jadi untuk manusia bumi ini dicipta oleh Allah. Ya. Sebagaimana di ayat tadi, alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Allah yang telah mencipta bumi ini untuk kita manusia sebagai tempat tinggal. Kemudian dibuat, karena bumi ini semua untuk manusia, maka dibuatlah kemudahan oleh Allah untuk membuka jalan sehingga bisa memilih di mana tempat tinggal yang baik, untuk tempat tinggal menetap yang baik. Kemudian di ayat Al-Baqarah 29 tadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pula bahwa apa-apa yang ada di muka bumi ini dicipta oleh Allah untuk manusia. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dia yang telah menjadikan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Tapi ya, digunakan sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan tuntunan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih tersisa argumentasi dan bukti-bukti kemahabesaran Allah dan juga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia
Kalau tadi berbicara tentang bumi, sekarang Allah di ayat yang ke-11 menjelaskan tentang langit yang juga diperuntukkan oleh Allah buat manusia. Allah berfirman, sudah azan ya? Setelah azan kita lanjutkan di ayat 11 nanti tentang fungsi langit dicipta oleh Allah untuk manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, petunjuk dan bimbingannya. Wallahu taala alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada ayat yang ke-11 Allah berfirman menjelaskan tentang fungsi langit. Kalau tadi fungsi bumi dicipta oleh Allah untuk siapa? Untuk kita sebagai tempat menetap, tempat tinggal. Kemudian dibuat Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk membuat jalan-jalan di muka bumi ini agar manusia semakin tenang hidupnya, semakin tentram, semakin bisa mendapatkan arah tempat yang dimana dia dapatkan kemaslahatan hidupnya. Ya. Orang yang di kampung pindah ke kota,
untuk mencari nafkah, itu mesti menempuh jalan untuk bisa mendapat rezekinya. Di kampung tidak ada dapat rezeki, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, pindah dia ke tempat yang dimana dia dapat pekerjaan untuk mengais rezekinya, dan bahkan lebih banyak dia dapatkan. Itu semua dengan jalan yang dimudahkan oleh Allah. La'allakum tahtadun, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini petunjuk arah, petunjuk tempat di mana ia bisa hidup lebih nyaman. Kemudian ayat 11 ini tentang fungsi langit. Walladzi, dan dia yang, wanya dan kemudian alladzi yang, yaitu Allah, dan yang maksudnya Allah, nazzala, menurunkan. Nazzala ini kayanya bahasa Arab, antara turun dengan menurunkan itu hurufnya sama, cuma yang membedakan tasdid yang di huruf zalnya saja, ya. Kalau turun nazala, turun nazala. Kalau menurunkan nazzala, ya. Turun nazala, nazala turun, ya. Kalau menurunkan tinggal apa? Dibuat tasdid di sini. Nazzala, menurunkan, ya. Menurunkan. Dia yang telah menurunkan, dan yang maksudnya Allah yang telah menurunkan, minas sama, min dari, as-sama langit, ma'an air, ya. Ma'an air, maksudnya air apa? Air hujan, ya. Yang turun dari langit air hujan, ya. Yang menurunkan hujan dari langit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan, mengajarkan, menekankan, membenarkan keyakinan manusia bahwa hujan itu yang menurunkan Allah. Jangan sampai keliru juga lagi. Jangan sampai meyakini yang tidak-tidak juga lagi, bahwa ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Selain Allah tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan dari langit, dan itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk bumi, kepada yang tinggal di bumi. Kemudian yang juga menjadi catatan di sini, hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit itu dengan ukuran, biqadarin. Jadi yang mengukur intensitas hujan seberapa turun ke bumi ini Allah. Ya, Allah yang mengukurnya. Allah yang menetapkan seberapa hujan itu turun. Apa tujuan yang pertama? Kalau hanya tujuannya untuk memberi nikmat, maka dia tidak akan berlebih dan juga tidak akan kurang. Tidak akan berlebih dan juga tidak akan kurang, sesuai ukurannya. Kalau memang sebagai nikmat untuk makhluk ini, untuk apa yang ada di bumi, ya. Tetapi kalau hujan itu fungsinya hukuman, maka pasti dilebihkan oleh Allah. Dan lebihnya bukan sebagai nikmat, tetapi hukuman, azab. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hujan itu sebagai sarana untuk menenggelamkan. Makanya Allah berfirman di surat Al-Qamar, fafatahna fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, anni maghlubun,
sesungguhnya saya dikalahkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dilakukan atau dihinakan, dimusuhi, diperangi oleh kaum saya. Fantasir, ini doanya, maka turunkanlah pertolonganmu, kata Nabi Nuh kepada Allah. Langsung Allah SWT kabulkan doanya. Fafatahna abwabas sama' bima'im munhamir. Kami buka pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang deras. Hujan yang deras. Apakah cukup dengan air yang diturunkan oleh Allah dari langit, air hujan yang deras? Tidak. Allah juga pancarkan dari perut bumi mata air-mata air. Wa fajjarnal arda uyunan. Kami pancarkan pula dari bumi mata air. Faltaqal ma'u, maka dua air tadi bertemu. Air yang turun dari langit deras, air dari mata air memancar dari perut bumi, memancar dengan derasnya juga. Bertemulah dua air tadi, maka terjadi banjir yang tidak akan kembali, yang terjadi, yang belum terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi setelah itu. Satu kali saja terjadi di muka bumi ini. Bagaimana banjirnya? Habis semua terbenam. Tidak ada yang tidak terbenam. Bahkan puncak gunung pun terbenam. Buktinya kapal Nabi Nuh itu bersandarnya di puncak gunung. Wastawat alal judi, maka berlabuhlah kapal Nabi Nuh di atas puncak gunung. Ketika anak Nabi Nuh mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', tidak usah engkau khawatir ayah, saya akan cari gunung-gunung yang menjaga atau melindungi saya dari air banjir ini. Tidak ada tempat evakuasi. Tidak ada. Tidak ada arah naik puncak gunung, tidak ada. Semua yang lari, yang tidak mau masuk ke kapal, habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Itu hujan yang ukurannya ditetapkan oleh Allah untuk menenggelamkan bumi semuanya. Dan setelah itu hujan-hujan yang semua sesuai ukuran. Sesuai ukuran. Biqadar. Ini yang harus kita petik pelajaran, bahwa hujan itu turun, intensitasnya itu Allah yang mengukur. Allah yang menetapkan. Bukan karena musim hujan. Bukan karena musimnya, tapi Allah yang telah menetapkan itu. Ini walladzi nazzala minas sama. Ini yang harus kita imani. Dia Allah yang telah menurunkan dari langit hujan dengan ukuran. Kita sudah merasakannya. Merasakan terkadang kalau hujan itu turun luar biasa, dengan sangat nyamannya kita hadapkan wajah ke langit, kemudian dia menerpa wajah kita sesejuk-sejuknya. Dia halus. Ya, halus. Tentram rasanya ketika dia menerpa, dia halus bagaikan embun, bagaikan salju turunnya. Titik-titiknya sangat halus, dan ketika mengenai wajah kita ada rasa nyaman, ada rasa tentram. Apalagi Nabi SAW menyatakan bahwa hujan itu turun asalnya dia sangat dekat dengan Allah. Makanya Nabi kalau sudah turun hujan, dia singkap kepalanya, dia buka lengannya, sehingga air hujan yang turun itu langsung menerpa badannya. Apa kata Nabi SAW? Innahu hadithu ahdin bi rabbik. Sesungguhnya hujan itu baru saja dekat dengan Allah, karena turun dari atas. Ini menunjukkan, ini sebagai dalil juga, sebagai dalil bahwa Allah di atas. Allah di atas. Dan membantah pernyataan orang-orang bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, apa artinya Nabi mengatakan bahwa hujan itu baru saja posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Hadithu ahdin bi rabbi. Maka dia berkah. Berkah. Yang di langit berkah. Makanya langit itu sendiri berkah. Wa fis samaa'i rizqukum
wa ma tu'adun. Di langitlah tempat sumber rezeki kalian, kata Allah di surah Az-Zariyat. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian berupa surga, karena surga di atas, diletakkan oleh Allah di atas langit. Kemudian Allah mengatakan wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang selalu terjaga. Terjaga. Tidak ada kerusakan di atas langit. Tidak ada kerusakan, tidak ada gempa di langit. Tidak ada kemarau di langit. Tidak ada kebakaran di langit. Langit itu berkah karena penghuninya mulia. Tidak ada dosa dilakukan di langit. Kecuali pertama kali dosa dilakukan di langit, yaitu iblis yang membangkang kepada Allah. Itu saja. Itu pun dicampakkan oleh Allah ke bumi. Kemudian yang kedua, Nabi Adam alaihissalam. Lalu dia bertobat. Iblis tidak bertobat. Iblis tetap mengaku bahwa dia tidak berbuat kesalahan. Dia kekeh mengatakan bahwa dia tidak berbuat salah. Apa salah saya? Saya tidak pantas untuk sujudkan Nabi Adam. Dia lupa bahwa yang nyuruh sujud itu bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar. Ya. Kesombongan yang membuat dia tidak mengindahkan perintah Allah. Ini 2 kali saja pelanggaran terjadi di langit, dan itu bukan dilakukan oleh penghuninya. Yang melakukan pelanggaran tersebut adalah penghuni bumi ini. Ini menjadikan langit itu berkah. Langit itu penyebab keberkahan. Penyebab keberkahan. Untuk di bumi ini penyebab keberkahan. Karena diturunkan oleh Allah kitab dari langit untuk keberkahan di bumi. Diturunkan hujan untuk keberkahan di bumi. Sebagaimana dijelaskan di hari ini. Walladzi nazzala minas sama'i biqadar, dengan ukuran. Jadi banjir, ternyata bila terjadi banjir karena hujan, itu ukuran yang ditetapkan oleh Allah. Bisa jadi karena memberikan pelajaran kepada manusia, mengingatkan yang berwenang, mengingatkan manusia yang jauh dari mengingat Allah, jauh dari mentaati Allah. Jadi yang terdampak semua. Bisa jadi disebabkan oleh semua, oleh rakyat yang tidak jujur dalam jual beli, yang dengan mudahnya mengambil hak orang lain, yang melakukan dosa-dosa dan tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah. Kemudian juga berkenaan dengan yang berwenang, yang punya wewenang. Semuanya punya kesalahan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, memberikan ukuran hujan itu untuk merendam, untuk menenggelamkan. Ya. Kemudian fa'ansharna bihi baldatan maita. Fa'ansharna artinya fa'ahyaina. Ya. Kami hidupkan. Ya. Fa'ahyaina. Fa'ahyaina. Ya. Ahyaina. Kami hidupkan. Artinya fa'ansharna itu kami hidupkan bihi dengan hujan tadi, baldatan maita, negeri yang mati, maksudnya yang kering kerontang, yang tandus. Ya, jadi hujan itu yang memberikan kehidupan kembali. Negeri baldah maitan, jadi negeri yang tandus itu dinamakan dengan mati. Allah menamakannya mati, maitan, mayat. Negeri yang mayat. Apa yang menjadikan dia hidup kembali? Hujan. Hujan. Banyak Allah ceritakan ini dalam Al-Quran, dan para ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti bahwa nanti manusia akan dihidupkan kembali. Ini buktinya. Allah namakan bumi yang kering kerontang, yang tandus karena kemarau panjang, dinamakan oleh Allah dengan mayat. Lalu nanti hidup kembali. Fa'ahyaina, kami hidupkan kembali. Ini sebagai bukti bahwa Allah bisa menghidupkan manusia. Bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan bumi yang sudah kering kerontang, tidak ada satu tanaman pun tumbuh.
Pernah melihat bumi yang kering kerontang? Pecah-pecah, retak-retak. Tidak ada tanaman, tidak ada rumput. Sehelai rumput pun tidak ada. Keras, ya, keras. Nah, tapi ketika sudah turun hujan, yang keras tadi mulai melembut. Bahkan menggunduk dia ke atas. Di permukaannya itu lembut, lunak. Nanti mulai tumbuh rumput-rumput. Itu hidup yang dimaksud oleh Allah. Fa'ahyayna atau fa'ansharna bihi baldatan maita. Sebagai pesan kepada manusia bahwa Allah juga akan bisa menghidupkan manusia setelah mati. Yang diingkari oleh sebagian manusia bahwa Allah tidak mungkin bisa menghidupkan manusia lagi setelah mati. Itu buktinya. Bumi yang mati saja bisa Allah hidupkan. Itu salah satu dalilnya. Kemudian ini Allah bahkan berdalil dengan itu dengan mengatakan kadzalika tukhrajun. Seperti itu pula. Kadzalik seperti, kanya seperti, zalika itu. Maksudnya seperti hidupnya bumi yang mati tadi kembali, seperti itu pula lah kalian dibangkitkan. Ini secara langsung Allah menjadikan itu perumpamaan bahwa dia bisa menghidupkan manusia kembali. Kadzalika, demikianlah tukhrajun, kalian dikeluarkan, maksudnya dibangkitkan. Dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan dari kubur. Dan ini yang luar biasa, persamaannya juga dengan hujan. Sebagaimana bumi yang kering kerontang tadi diturunkan hujan oleh Allah, lalu dia hidup kembali, tumbuh lagi tanaman-tanaman di atas permukaannya. Seperti itu pula lah kata Nabi SAW menceritakan bagaimana manusia nanti hidup lagi. Diturunkan oleh Allah hujan. Diturunkan oleh Allah hujan di padang mahsyar. Ketika tulang-tulang yang dimuntahkan oleh bumi muncul di permukaan bumi, lalu diturunkan oleh Allah hujan, dan mulailah tulang yang tersisa dari tubuh manusia itu berkembang, menjalar-jalar seperti menjalarnya tanaman yang menjalar di pinggir sungai yang benih-benihnya dihanyutkan oleh banjir. Misalnya kacang panjang yang menjalar ya. Jadi nanti dia satu, kemudian dia menjalar menjadi sebuah tanaman. Seperti itu pula lah terjalinnya tubuh manusia. Dia menjalar-jalar dari tulang yang tersisa yang nanti dibangkitkan oleh Allah, lalu diturunkan hujan oleh Allah menyirami tulang tadi, sehingga dia memulai dia menjalar merangkai-rangkai tulang yang sebelumnya tidak ada. Jadi muncullah tulang punggung dari tulang ekor yang tersisa, nanti menjalar sampai terbentuk tulang punggung, nanti tulang rusuk, kemudian tulang-tulang yang lain, kemudian terbungkus kembali tulang tersebut oleh daging, dan jadilah manusia yang tanpa ruh. Jadi manusia tanpa ruh. Lalu kapan ruhnya ditiupkan? Itu yang tiupan sangkakala yang terakhir. Khilaf para ulama apakah 2 kali atau 3 kali tiupan sangkakala di hari akhirat itu. Dan kedua-duanya sangat kuat memang. Ada dalilnya ketiga-tiganya atau kedua pendapat ini dalam Al-Quran. Yang mengatakan 2 itu yang di surah Az-Zumar. Wa nufikha bis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiup sangkakala, matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua berikutnya, maka hiduplah kembali. Fa idahum qiyamun yanzurun. Bangkit dan mereka menunggu. Itu tiupan ruh ke setiap jasad yang sudah menyatu kembali tadi dengan turunnya air hujan di hari kiamat atau di hari akhirat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, ruh dengan jasad. Ada yang mengatakan tiupan itu 3 kali. Yang pertama adalah nafkhatul faza. Tiupan yang membuat semua manusia kaget, terkejut. Ya. Itu sebelum tiupan yang 2 di surah Az-Zumar tadi. Ya. Wa nufikha fis-sur
Fafazi'a man fis samawati wal ardh. Ditiuplah sangkakala, maka terkejutlah, kagetlah semua yang ada di langit dan di bumi. Tapi tidak mematikan. Ini pendapat yang mengatakan 3 kali. Terlepas dari itu, balik kita kepada ayat tadi, air hujan di bumi ini dijadikan oleh Allah sumber kehidupan. Yang bumi yang mati kerontang, tandus, hidup kembali dengan turunnya hujan. Dan nanti di hari kiamat Allah menghidupkan manusia seperti itu pula. Kadzalika, demikian itu atau seperti demikian itu Allah membangkitkan kalian, mengeluarkan kalian, yaitu menghidupkan kembali. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu ayat yang ketiga di pelajaran kita malam hari ini tentang langit. Allah ceritakan tentang langit, yaitu turunnya hujan dari langit, kemudian dengan air hujan yang turunkan Allah berikan kehidupan di muka bumi. Ya. Jadi bumi ini sangat butuh dengan langit. Sangat butuh dengan air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Ya, makanya ketika terjadi kemarau, maka manusia diperintah untuk meminta hujan. Meminta hujan karena butuh. Beberapa kali Nabi SAW meminta hujan dalam kasus-kasus. Dalam khutbah Jumat diminta oleh sahabatnya untuk berdoa meminta hujan di salat Jumat. Makanya ada doa istisqa di salat Jumat. Ya. Kemudian ada salatnya secara khusus. Nabi SAW melakukan salat istisqa. Keluar dia ke lapangan, melakukan salat yang dinamakan dengan salat minta hujan, yang nanti juga ada doanya, ada khutbahnya, untuk mengingatkan, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk introspeksi diri, meninggalkan dosa, dan juga meninggalkan kelalaian dalam mengerjakan, mentaati perintah-perintah Allah. Ada cerita, dan ini kisah nyata, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika terjadi kemarau, dalam khutbahnya dia hanya beristighfar saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang heran, mana khutbahnya, mana doanya? Apakah istighfar itu doa? Kata Umar, sesungguhnya saya telah meminta kepada Allah bimajadih as-sama. Saya memohon kepada Allah dengan semua perangkat-perangkat yang ada di langit untuk diturunkan hujan. Itu dengan istighfar. Makanya Allah berfirman, fastaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan dengan lebat. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi argumen tentang bagaimana langit dicipta oleh Allah dan dijadikan sangat diperlukan oleh makhluknya di muka bumi ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, zat yang maha mulia, yang berhak satu-satunya untuk disembah dan diibadahi. Untuk tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, mungkin pada kesempatan ini kita tidak sempat membacanya. Insyaallah kita akan baca untuk 3 ayat yang sudah kita pelajari tadi pada pelajaran atau awal pelajaran yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita kembali tanpa ada kekurangan apapun juga. Wallahu a'lam. Yang jelas kurang usia ya. Yang kurang umur kita yang berkurang. Ya, tanpa kurang apapun juga, maksudnya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun usia kita akan pasti berkurang dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.